Oke, halo semuanya. Udah lama banget kita nggak pernah bertemu lagi. Dan kalau dipikir-pikir kita ini udah lama nggak ketemu, sekitar 2 bulanan kurang lebih ya. Nggak terlalu penting lah intinya aku 2 bulan ini kemana. Yang intinya di kesempatan kali ini akhirnya aku bisa membawakan lagi sebuah suguhan cerita atau kisah yang menarik untuk kita simak bersama. Karena kalau aku lihat ya, kalian ini selalu request pembahasan tentang kasus dan kasus. Tentu saja kali ini yang akan aku bahas ini nggak jauh-jauh dari situ. Dan maklumin aja kalau misalnya nanti banyak penyebutan yang aku sensor, biar YouTube-nya nggak sensi-sensi amat. Kita mulai, kenapa aku bisa bilang pembahasan ini menarik? Karena insiden ini atau kejadian yang akan kita bahas sebuah kisah pembunuhan berantai yang dulunya sempat menimbulkan kontroversi yang cukup besar. Sampai-sampai kisah ini dijadikan sebuah inspirasi cerita komik atau manga yang mungkin saja sudah pernah kalian baca, yaitu Boku no Namae wa Shonen E. Kejadian ini berawal dari sebuah aksi yang bisa dibilang tak terduga-duga lah ya, dimana seorang siswa SMP berumur 14 tahun secara tiba-tiba itu dua gadis SD dengan palu karet di daerah jalan kota Kobe. Waktu tepatnya sekitar jam 4 sore, sekitar tanggal 10 Februari tahun 1997. Dan tentu saja, kejadian ini dengan palu karetnya ini ngebuat dua gadis tersebut ini terluka parah. Tentu dari kejadian ini, keluarga korban ini meminta identitas pelaku tersebut yang melukai anak-anaknya mereka ini kepada pihak sekolah yang terkait. Tapi pihak sekolah ini menolak untuk mengungkapkan hal tersebut dan kejadian ini dilaporkan kepada kepolisian prefektur Hyogo. Tapi tetap saja hasilnya tetap nol. Pelaku dari tindakan tersebut itu akhirnya nggak diungkap juga. Kemungkinan besar ini karena pelakunya masih di bawah umur. Karena anak-anak ini tidak ditunjukkan identitasnya, dalam laporan yang dituliskan oleh kepolisian, dia ini disebut dengan inisial huruf A. Atau dalam bahasa Jepangnya, dia itu disebut sebagai Shonen A, Shonen E. Atau aku bisa sebutnya nanti itu si A. Nah, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 Maret, sekitar jam 12 siang, si A, yang bisa dibilang pelaku dari kejadian tadi, ini berkeliaran sendirian di sebuah taman daerah Ryugadai di kota Kobe. Dimana dia ini bertemu lagi dengan gadis sekolah dasar bernama Yamashita Saika. Dimana dia ini mendekati gadis tersebut dengan kedok ingin menanyakan di mana toilet terdekat. Karena anak kecil ya kan ya, polos, dia ini nurut tuh buat ngikutin untuk nunjukin toilet terdekat. Sampai di toilet, si A ini dengan tega langsung dia keluarin palu, dia arahin tuh berkali-kali ke arahnya si Yamashita. Dan setelah kejadian itu, dia ini langsung kabur aja seperti nggak melakukan kesalahan apapun. Tapi tindakan yang dia lakuin ini akhirnya diketahui oleh salah satu gadis lain yang berada di sana. Karena si A ini merasa tindakannya ketahuan oleh orang lain, dia ini dengan cepat ngeluarin pisau dari sakunya dan bener aja langsung ke arah si gadis tersebut. Dari kejadian ini akhirnya kepolisian ini mulai menanggapi kejadian ini secara serius. Dari insiden ini, walaupun Yamashita ini berhasil dilarikan ke rumah sakit, tapi pada tanggal 27 Maret akhirnya dia meninggal dunia karena cedera otak yang bisa dibilang cukup parah. Dan gadis yang menyaksikan aksinya si A ini, untungnya dia ini selamat, walaupun menghabiskan sekitar 2 minggu lebih untuk pulih dari luka-luka yang terjadi pada insiden tersebut. Dan insiden kedua ini memang menjadi sebuah secuil inspirasi komik yang berjudul Boku no Namae wa Shonen E. Walaupun perbedaannya, Yamashita dalam ceritanya adalah seorang guru laki-laki gitu kan ya, kalau kalian ngerti. Karena memang konteks cerita Boku no Namae wa Shonen E ini ingin menceritakan si E dengan dengan si pelaku ini dalam sudut pandang positif. Nanti bakal aku ulik lebih dalam lagi, dan ya kita lanjut dulu aja ke cerita yang selanjutnya. Nah, lanjut lagi dari yang tadi, tapi ternyata tindakan si E ini atau si A tidak berhenti sampai sana. Ternyata semakin jauh, semakin liar, dan makin gila. Aku juga nggak terlalu paham ya, kenapa kepolisian Jepang itu pada saat itu terkesan seperti terlambat gitu. Bahkan ketika insiden kedua terjadi, disebutkan jika kepolisian ini masih proses penyelidikan gitu kan. Atau mungkin aja kepolisian ini bakal bergerak cepat kalau informasi yang didapat ini sudah lengkap atau sudah fix gitulah bahasanya. Tapi waktu jeda lama ini tadi dalam proses penyelidikan dan segala macamnya membuat si A ini tadi melanjutkan niatnya ke insiden ketiga.
Si A sudah merencanakan akan melakukan niat buruknya kembali, tapi pada saat itu dia tidak memiliki target. Nah, tepatnya sekitar tanggal 24 Mei pada sore hari, dia mencoba mencari target, di mana dia ini keliling kota dengan sebuah sepeda ontel, dan tak lama sekitar 10 menit ia ini bertemu dengan anak laki-laki yang sedang berjalan sendirian. Kali ini si A ini mencoba untuk mendekati targetnya itu secara perlahan, nggak kayak biasanya. Kalau sebelumnya dia itu kan langsung main pukul aja. Karena di sini dia ini berniat untuk mengeksekusi targetnya itu di bukit dekat rumahnya. Karena butuh pendekatan, akhirnya dia ini mulai mencari informasi dan akhirnya ketemu tuh. Kalau ternyata bocah yang dia targetin ini ternyata satu kelas dengan adiknya si A sendiri. Dan dari situ dia ini mulai mencari tahu apa kesukaan si targetnya ini. Dan ternyata bocah yang menjadi targetnya ini tadi memiliki ketertarikan dengan koleksi kura-kura. Karena si A ini juga kebetulan juga punya dia ini punya kura-kura, akhirnya kepancing lah bocah ini untuk deket sama si A ini tadi. Karena semakin deket, akhirnya si A ini mulai menunjukkan kedoknya, dimana dia ini mengajak bocah tersebut untuk melihat kura-kura yang ia miliki di bukit dekat rumahnya. Dan tentu saja bukan kura-kura yang mereka temukan, melainkan niat jahatnya si A sendiri. Bermodalkan tali sepatu yang ia bawa dan mengenakan sarung tangan, dia langsung saja targetnya dari belakang, dan tentu saja bocah itu mencoba melepaskan dirinya, tapi tentu saja kesulitan. Sehingga bocah itu hanya bisa berteriak dan menangis. Si A terus menekan tali yang dia ikat ke targetnya ini hingga akhirnya si bocah ini kehilangan nafasnya dan tentu saja meninggal. Setelah usai, si A ini langsung saja mengubur jasad targetnya dan langsung pulang seperti tidak melakukan apapun. Aku pikir secara pribadi itu sudah selesai. Ternyata keesokan harinya, si A ini kembali lagi ke tempat di mana ia mengubur targetnya, dan lebih parahnya lagi, dia kepala bocah tersebut yang udah gak bernyawa dan kemudian dibawa pulang untuk dicuci kepalanya. Dan ternyata kepala itu dia bawa untuk dia gantung di depan gerbang sekolahan. Dan ia paling anehnya lagi, dia sempat si bocah korban tersebut. Pagi-pagi buta gitu kan ya, tiba-tiba di depan sekolahan ada kepalanya anak-anak gitu kan, gak masuk akal gitu kan di kepalanya. Ternyata di dalam mulut kepala korban ini tadi itu terdapat sebuah pesan surat yang ditujukan kepada polisi, yang tentu saja saat itu pesan ini ditulis sama si A. Yang mana inti dari pesan itu adalah menantang polisi untuk menghentikan dirinya, dimana dia ini menggunakan kata-kata yang bisa dibilang cukup campur ya, yang kemungkinan sebagian besar ini adalah kutipan-kutipan dari sebuah karya berjudul Aramon no Kazoku. Bahkan ia ini juga menyelipkan sebuah simbol-simbol sebagai tanda jika ini adalah tindakan dari dirinya, tindakan dari si A. Dan memang kalau diperhatikan, simbol yang ia bawakan ini sangat identik dengan simbol-simbolnya si kumis kotak. Ya, kalian tahu lah maksudku. Dan bisa dipastikan jika si A ini juga sedikit terinfluence gitu ya, mungkin dengan ideologinya, sikapnya, atau apanya gitu dari si bapak-bapak kumis kotak inilah. Si A ini juga memiliki alasan tersendiri gitu, kenapa ia sengaja meletakkan kepala korban di sekolahan, tepatnya di SMP Tomugaoka. Hal ini dia lakukan supaya pihak sekolah yang disalahkan atas terjadinya insiden ini. Dan ia juga menjelaskan jika ini ia lakukan karena rasa kebencian yang dia miliki kepada pendidikan sekolah. Harusnya dari tindakan ini, kalau kita lihat track back gitu ya, harusnya dari tindakan yang dilakukan sama si A ini, harusnya dia udah kelacak dalam penyelidikan kepolisian. Tapi faktanya polisi tidak bisa melacak siapa penyebab atau pelaku dari tragedi tersebut. Bahkan kejadian ini nih ngebuat sebuah keputusan yang salah, di mana kepolisian ini malah menetapkan jika pelaku dari insiden ini itu adalah orang dewasa berumur sekitar 30-40 tahun yang menggunakan sebuah mobil Nissan Bluebird. Ya, kurang lebih merek mobil Nissan lah. Bahkan si A ini dapat pulang dengan tenang, di mana dia ini dengan santainya menyaksikan berita TV terkait tindakannya sendiri tanpa diketahui oleh siapapun. Si A itu berekspektasi jika dirinya ini bakal ditangkap oleh kepolisian, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Si A ini akhirnya sedikit ngerasa kesal gitu, dan akhirnya mulai memberikan tindakan-tindakan yang mulai sedikit aneh. Salah satunya membeberkan tindakan yang dia lakukan sendiri secara perlahan. Jadi dia coba tuh cari cara gimana biar akhirnya polisi dapat clue kalau aku ini pelakunya gitu. Si A ini mencoba memberikan clue lewat surat yang ia kirimkan kepada Kobe Shimbun, tepatnya pada tanggal 3 Juni. Dimana lewat surat itu si A ini menjelaskan jika dirinya adalah pelaku yang tidak terlihat. Jadi dia ya ini bahasa-bahasa tersirat gitu lah ya. Dia juga menjelaskan sedikit kisah yang dia alami hingga ia ini melakukan hal tindakan seperti ini.
Dan dia juga menjelaskan dalam suratnya jika dirinya bertujuan untuk balas dendam ke masyarakat, walaupun tanpa konteks yang jelas apa yang dimaksud dengan balas dendam ini. Di sini kepolisian ini mulai mendapat sedikit clue dan mulai melacak gitu ya dari mana tulisan ini berasal, terutama mereka ini melakukan penyelidikan untuk menemukan orang-orang yang memiliki cara tulis atau cara menulis yang mirip dengan pesan tersebut. Dan akhirnya semua itu terpecahkan pada tanggal 28 Juni. Jadi bisa dibilang kepolisian ini bisa menghabiskan waktu sekitar 3 minggu lebih lah ya untuk menemukan tersangka dari kejadian ini. Dan ini ya gila banget gitu untuk ukuran anak SMP gitu. Pada tanggal 28 Juni, saat pagi banget, masih pagi-pagi buta, polisi ini mencoba mendatangi kediamannya si A. Dan ketika ditanyai tentang insiden yang terjadi, si A ini sempat membantah jika dirinya bukan pelaku dari tindakan tersebut. Sampai akhirnya polisi ini menunjukkan salinan surat yang ia tulis sendiri, dan akhirnya si A ini mengakui kejahatannya. Dan tak lama sekitar jam 7 malam ia ditangkap dan diangkut oleh pihak kepolisian dengan beberapa bukti dasar kejahatan yang sudah dia lakukan. Dari keputusan sidang yang cukup panjang, pada akhirnya si A ini ditetapkan untuk masuk fasilitas pelatihan remaja. Gimana ya, intinya mereka ini anak-anak di bawah umur yang nggak bisa terjerat hukum gitu lah. Mungkin ada fasilitasnya tersendiri gitu. Kalian bisa koreksi aja kalau misalnya aku ada kesalahan terkait informasi pelatihan remaja, karena aku memang kurang paham gitu. Yang tentu saja keputusan ini ngebuat sebuah perdebatan dan kontroversi yang cukup panas dikarenakan sudut pandang masyarakat yang nggak sama gitu dengan beberapa hukum yang ada, dimana masyarakat merasa kalau tindakan dan hukuman yang terjadi itu nggak setimpal bagi mereka. Dan insiden dan keputusan sidang yang terjadi kepada si A ini yang akhirnya ngebuat Jepang merevisi undang-undang anak pada tahun 2000. Dikarenakan ya dirasa emang agak sedikit ganjel gitu kan. Dari sebuah kisah yang bisa dibilang singkat ini, kita pasti bertanya-tanya gitu kan ya, apa sebenarnya tujuan yang ingin dilakukan sama si A ini tadi. Dan kalau kita coba sandingkan dengan data tes psikiatri ketika ia ditangkap gitu kan ya, ditunjukkan jika pemeriksaan otak, hormonnya dia dan segala macam itu normal. Bahkan disebutkan jika dirinya ini tidak memiliki penyakit mental. Data tes juga menunjukkan jika dirinya masih memiliki kesadaran jernih dan juga kemampuan intelektual yang normal sesuai usianya. Tapi data tes psikiatri menyebutkan satu hal yang dianggap menjadi dasar dari tindakan yang ia lakukan, yaitu rendahnya kemampuan berempati dengan orang lain dan tidak pernah menghargai dirinya sendiri. Hal ini yang menjadi faktor atau penyebab dirinya itu bisa melakukan hal-hal nekat tanpa memiliki rasa bersalah. Ini juga didukung dengan kejadian neneknya di mana si A ini itu ternyata sangat mencintai neneknya hingga akhirnya neneknya sendiri itu meninggal. Kepergian sang nenek ini tadi membawa duka yang cukup dalam gitu buat si A dan ngebuat dirinya mencari tahu tentang apa itu kematian. Sehingga di umurnya yang masih muda, tepatnya di kelas 5 SD, dia ini berkali-kali binatang untuk mengerti apa itu kematian. Dan hal ini ngebuat si A ini malah bukannya mengerti apa itu kematian, tapi malah dia terbiasa dengan di umurnya yang relatif muda. Dan lebih menariknya lagi, semua tindakan yang pernah ia lakukan membawa dirinya menemukan Tuhan ciptaannya dia sendiri. Dimana pada akhirnya dia menjelaskan jika kepala seseorang itu adalah ritual umum yang dia lakukan kepada dewa. Kisah menjadi inspirasi dalam sebuah cerita-cerita, entah itu komik kek, entah itu anime kek. Seperti contoh salah satu judul komik yang mungkin ramai ya, yang kita ketahui yaitu Boku no Namae wa Shonen E. Komik ini juga menunjukkan beberapa kemiripan gitu ya, seperti kisah aslinya terjadi itu. Korbannya sama-sama Yamashita, dia tinggal sama ibunya yang sakit-sakitan, terus identitasnya sama-sama ditutup dengan inisial A, terus kemudian keduanya juga sama-sama dimasukkan fasilitas pelatihan remaja dan segala macamnya. Jadi memang cerita ini terinspirasi dari insiden yang asli. Bahkan kalau kalian perhatikan dalam komik Shonen E, di sana ditunjukkan jika karakter utama itu memiliki pacar baru. Kalian pasti ngerti yang udah baca, yang memang pada kisah aslinya atau real life-nya dirumorkan memang jika si A ini tadi atau si A ini tadi sekarang memang menjalani hidup yang normal gitu. Dan bahkan berkali-kali ditemukan sama orang-orang sekitar itu jika dirinya ini lagi asik-asiknya gitu, kencan sama cewek. Sebenarnya kisah asli dari kejadian si A ini ditulis sama dia sendiri dalam bentuk autobiografi dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Bungei Shunju pada tahun 1999 dengan judul Shonen E Konoko Wounde.
Yang saat itu kisah ini disetujui oleh orang tuanya si A sendiri dengan tujuan supaya orang lain itu bisa melihat hal lain dari insiden yang terjadi atau yang dilakukan sama si A ini tadi. Dan mungkin saja ini yang menjadi inspirasi autornya Boku no Namae wa Shonen E ya untuk menuliskan kisah terbalik gitu dari kisah yang nyata. Dan terakhir, aku menemukan sebuah informasi yang diupdate pada tahun 2016 jika si A saat ini itu menjalani hidupnya dengan normal. Dan itu membuat perdebatan yang cukup panjang buat netizen-netizen di Jepang sana. Karena ya mereka banyak yang setuju, banyak yang kontra, banyak yang ya seperti itulah. Bahkan Weekly Bunshun sendiri ini berhasil mendapatkan foto dewasa si A ini yang bisa dibilang ini tuh diambilnya juga secara diam-diam gitu. Itu dia sebuah kisah dari Shonen E atau bisa kita sebut sebagai si A yang dulunya sempat ramai atas insidennya dan juga menjadi salah satu inspirasi cerita di zaman sekarang gitu mungkin ya. Gimana menurut kalian? Kalian bisa ketik di komentar.